Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang figurasi. Pertama-tama, di sini ada teori mimpi. Sigmund Freud menyatakan bahwa mimpi adalah sebuah saluran pengaman bagi emosi manusia, di mana emosi atau perasaan-perasaan yang ditentukan selama terjaga dapat dikeluarkan secara sehat lewat mimpi. Mimpi yang oleh banyak peneliti disebut sebagai sleep mansion mempunyai hubungan erat dengan emosi. Dikatakan bahwa kualitas mimpi dipengaruhi oleh keadaan emosi sebelum tidur. Seseorang yang sedang cemas seringkali mengalami mimpi yang menyeramkan hingga mengganggu proses tidur. Sigmund Freud membagi proses mimpi menjadi 4 unsur, yaitu yang pertama ada figurasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga pengalihan, yang keempat simbolisasi. Teori mimpi. Terdapat 2 bagian dalam mimpi menurut Freud, yakni manifest content dan latent content. Manifest content adalah gambar-gambar yang kita ingat ketika kita terjaga dan muncul ke dalam pikiran kita ketika kita mencoba mengingatnya, serta gambar-gambaran dalam mimpi yang dapat dilihat secara gambling. Latent content yang oleh Freud disebut keinginan dan pikiran yang tersembunyi dan tidak disadari, namun justru berisi konflik yang menjadi penyebab munculnya mimpi tersebut. Menurut Freud, ada hubungan yang kuat antara proses dan mimpi seseorang dengan kehidupannya. Materi yang membentuk sebuah mimpi bisa berasal dari suatu pengalaman objektif memang terjadi, walaupun subjektif hanya dirasakan individu tersebut, yang mungkin diredam sedemikian rupa olehnya dan masuk ke dalam bawah sadar yang bersangkutan. Kemudian pengalaman tersebut direproduksi kembali atau diingat kembali. Dalam proses mimpi ini mencakup juga harapan tentang sesuatu yang diinginkan atau didambakan untuk terjadi di masa yang akan datang, diredam sedemikian rupa untuk kemudian direproduksi dalam mimpi. Saya Nur Ana akan menjelaskan tentang figurasi. Seperti yang kita ketahui, Sigmund Freud membagi 4 proses mimpi, di mana salah satunya adalah figurasi. Bermimpi dalam psikologi merupakan suatu cara tertentu agar hasrat kita terwujud dalam bentuk nyata dan aktual. Proses mimpi dalam psikologi semacam ini disebut figurasi. Pikiran mimpi dalam psikologi yang kerap kali difigurasikan dalam bentuk gambar atau kata-kata. Terus ada analogi figurasi. Dalam seni paling jelas tampak dalam seni lukis atau seni rupa yang lain. Tetapi sastra pun banyak terkandung unsur figurasi. Ada contoh figurasi. Ada gambar dan kata-kata. Yang pertama, gambar di sini bisa diartikan dengan simbol-simbol, seperti di mana ia sedang bermimpi, apa yang dia impikan, bersama siapa dia di dalam mimpi itu, dan terjadi kejadian apa di dalam mimpi tersebut, di mana yang dipengaruhi adanya alam bawah sadar yang dalam mimpi itu dapat dijelaskan apakah hanya bunga tidur, terbawa suasana hati baik, senang, sedih, maupun emosi, atau ada makna tersembunyi di balik terjadinya mimpi yang dialami tersebut. Terus yang kedua, ada kata-kata yang dimaksud bagaimana ungkapan kita selama kita berada di dalam mimpi tersebut, apakah kita berinteraksi baik selama di mimpi, di mana ketika sadar kita masih ingat bahwa oh tadi saya bermimpi ini. Dan jika dari ungkapan tidak terlalu baik, maka mimpi itu hanya bagian dari angin lalu yang sebagian ingat dan sebagian lagi lupa. Saya Syarifah Nadia akan membahas tentang keterkaitan dengan sastra. Freud menghubungkan karya sastra dengan mimpi. Sastra dan mimpi dianggap memberikan kepuasan secara tak langsung. Mimpi seperti tulisan merupakan sistem tanda yang menunjuk pada sesuatu yang berbeda, yaitu melalui tanda-tanda itu sendiri.
Kebesaran penulis dan hasil karyanya pada dasarnya terletak pada kualitas ketaksadaran tersebut. Karya seni seperti mimpi bukan terjemahan langsung realitas. Oleh karenanya, pemahaman terhadap eksistensinya harus dilakukan melalui interpretasi. Perbedaan antara karya sastra dan mimpi adalah karya sastra terdiri atas bahasa yang bersifat linear, sedangkan mimpi terdiri atas tanda-tanda figuratif yang tumpang tindih dan campur aduk. Mimpi dalam sastra adalah angan-angan halus.